Bicara, bincang-bincang Rangers. Kembali lagi di Bicara edisi 10. Kali ini kita lagi ada tema yang menarik nih. Namanya Digital Talent Journey, belajar dari sosok data scientist Microsoft. Kali ini sama saya, Hashim, selaku karyawan juga di Codex. Jadi kita langsung invite saja salah satu pemateri kita kali ini yang cukup menarik nih. Beliau merupakan data scientist di Microsoft dan sekarang posisinya lagi di US. Jadi mungkin ada perbedaan waktu juga nanti. Oke, kita coba invite. Oke, halo Arini, Dinai, halo Kamuli. Halo semua teman-teman. Malam minggu cari ilmu yang banyak via Codex. Cukup menarik nih topik kali ini. Oke, FYI aja nih sebagai bocoran buat teman-teman. Jadi pembicara kali ini nih orang yang cukup keren sih menurut saya. Jadi perjalanan karirnya yang cukup menarik sebagai data scientist, mulai dari S1 di UGM, terus lanjut dia intern, terus kuliah lanjut lagi di New York University. Setelah itu dia langsung mulai bergelut sebagai data scientist dan sekarang sebagai data scientist salah satu big tech company di dunia, yaitu Microsoft. Dengan pengalaman yang cukup banyak, nanti beliau ini akan cerita banyak ke kita. Oke, Kamona udah join. Oke. Oke, masih waiting. Halo? Halo, Kamona. Halo, halo apa kabar? Hai, Kabar gimana kabarnya, semuanya? Mbak? Baik, alhamdulillah. Jadi ini bilangnya selamat malam apa selamat pagi nih? Pagi ya, aku habis sholat subuh, literally. Oh, habis subuhan ya di sana. Iya, Sekarang jadi jam di sini jam sekitar jam 8, berarti sana sekitar jam 6 lah ya. iya nih jam 6. Jadi sorry telat 5 menit aku subuhan dulu. Gitu deh. Oke. Oke, thank you Kak Mona udah join bareng kita. Ini manggilnya enaknya apa nih? Kak atau Mbak atau gimana nih? Mona aja nggak apa-apa sih. Di sini aku jarang banget dipanggil Kak. Mona aja lah. Oke, Mbak aja ya. Mhm. Ya, Mbak boleh Dengan lah. latar belakang seorang Jogja juga, kita panggil Mbak kali ini. Boleh Boleh. disapa dulu teman-teman yang lain, Kak Mona, Mbak Mona. Halo teman-teman semuanya. Siapapun yang ada di ini, siapapun yang baru join, salam kenal semuanya. Selamat malam. Ya halo, ada Dila, ada Selamat teman aku malam. join. Oh ya, oke. Jadi kita mungkin teman-temannya Mbak Mona udah lama nggak ketemu, jadi kita meet up lah di sini lah ya. Iya. Oke, Mbak Mona selain kerja nih, selain ngurus suami juga, sekarang lagi sibuk apa sih di sana? Aku sibuk nggak ngapa-ngapain. Busy doing nothing. Soalnya kan pandemi juga kan. Mau ngapain coba? Mau Hmm, jalan-jalan juga. Jangan berbahaya. Jadi di rumah aja. Kerja, di rumah ya? masak. Kerja di rumah juga? Kerja di rumah. Jadi kantor aku dari bulan Maret. Dari awal pandemi Hmm, banget itu udah kerja di rumah. Udah kerja di rumah. Terus oke. udah sampai sekarang. Sampai sekarang hampir berapa tuh? 7 bulan, hampir udah 7 bulan. Hmm, Udah 7 bulan, terus kemarin beberapa hari yang lalu kantor baru ngumumin kalau kita boleh full time remote gitu juga habis pandemi ini berakhir. Nggak berakhir sih, maksudnya habis shift to open, kantor juga ngebolehin remote full time kalau mau gitu. oke deh kalau gitu. Mhm. Udah berapa lama sih Mbak Mona belum balik ke Indonesia? Aku Terakhir kapan? bentar, terakhir aku Januari sebelum pandemi, jadi Oh, alhamdulillah Januari ya, udah sempat sempat ya. balik. Iya. Alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman, topik kali ini bicara edisi 10 cukup menarik nih. Kita ulangi lagi ya dari yang
di depan. Jadi tema kali ini tuh Digital Talent Journey, belajar dari sosok data scientist Microsoft bareng Mbak Mona kali ini. Jadi sebelum kita ngobrol panjang lebar tentang bagaimana meniti karir sebagai data scientist, aku mau halo Mbak Mona? Oke, aku mau Nih, nge-challenge kira-kira. Mbak Mona dulu nih. Aku mau Oke. nge-challenge Mbak Mona dulu nih. Mbak Mona selaku Waduh. data scientist nih pasti pasti jago soal visualisasi, jago soal storytelling lah ya. Eh, Waduh. Mbak Mona sekarang posisi di kota apa? Kalau boleh tahu, di US? Aku di Bellevue, Washington. Bellevue itu kalau buat orang Jakarta mungkin kayak Bekasinya Jakarta kali ya. Jadi kayak Bellevue itu kayak Bekasinya Seattle gitu. Kurang. Oke, karena teman-teman banyak yang nggak tahu juga daerah sana, mungkin ini nih challenge sebagai seorang data scientist nih. Boleh dong Mbak Mhm. bantu kita bangun visualisasi atau gimana kita memainkan theater of mind kita dengan cara data storytelling nih soal kondisi di sana, datanya yang pasti kondisi di sana, mungkin sekitar apartemen atau rumah dari Mbak Mona itu kayak gimana? Boleh dong, biar kita juga ngebayang Oh, kondisi kehidupan di sana. oh, ceritanya mau storytelling. Oke. Ya, Jadi, ah, 30 sampai 60 detik lah ya, cukup. oke. Jadi aku tinggal di Bellevue, Washington. Bellevue, Washington itu Bekasinya Seattle atau um, Bantulnya Jogja. Nah, di sini aku karena privasi aku tidak bisa ngasih tahu alamat lengkapnya di mana, tapi yang jelas aku tinggal di downtown Bellevue, di pusat kota, di dekat Main Street, sekitar 200 meter dari rumah aku ada danau, jadi aku sering ke sana seminggu sekali. Terus 500 meter di sini deket sini ada mall. Jadi kalau misalkan mau ke mall tinggal jalan dekat, ada taman juga, taman kota sekitar 300 meter dari sini. Terus 500 meter ada halte bis. Jadi kalau misalkan mau ke kota nggak ada mobil juga masih bisa naik bis. Terus di sini sekarang cuacanya lagi berapa ya? Nggak begitu panas, nggak begitu dingin karena mau fall, mau musim gugur. Tapi sejuk dan sepoi-sepoi. Tapi subuhnya jadi telat. Jadi gitu deh. Aduh gitu. Maaf ya, Yeay, keren, keren, keren. sangat Makasih Mona. Jadi gini nih, sama. eh, kalau yang aku tahu Mbak Mona ini orangnya itu kepo, suka investigasi lah ya. Sejak kuliah tuh udah mulai coba belajar mengenai data. Contohnya waktu Mhm. dia mahasiswa baru atau kuliah pun dia udah coba membangun apa ya, sense of datanya dengan bangun kayak presentasi mahasiswa baru berdasarkan jalur masuk, terus bikin beberapa Mhm. riset. Kalau boleh tahu, Mbak Mona, turning point atau hal apa sih yang bisa bikin tertarik Mbak Mona untuk untuk mendalami soal data science atau data analisis? Kepo juga ternyata ya. Mantap. Eh, jadi kalau bisa ditarik ke belakang, tarik ke zaman aku SMP kali ya. SMP, SMA, SMA deh ya. SMP, SMA gitu kan crush-crush aku. BTW Hilman, kedengeran nggak dari kamu, Tidak, Bafre? masuk masuk. Oke, oke, sip. Eh, gitu, jadi aku emang basicnya suka banget investigasi. Terus begitu kuliah, seperti yang tadi Imam bilang, um, aku waktu masuk kuliah, aku dulu penasaran banget, aku dulu kepo banget. Waktu itu UGM tuh ada yang namanya PBUB, penelusuran bibit, UMGM sama SNMPTN. Nah, di situ tuh UGM bilang kalau penelusuran bibit tuh 35%, UMGM 50%, SNMPTN 15%. Terus aku kepo kan, masa iya gitu. Terus akhirnya um, aku lihat ke direktorat mahasiswa barunya, aku ambil semua datanya, terus aku lihat satu-satu nomor registrasinya buat ngebuktiin. Ternyata emang presentasinya mirip, tapi sebarannya beda di tiap jurusan, kayaknya waktu itu di tiap jurusan, di tiap fakultas. Nah, dari situ terus deh kuliah gitu, aku suka banget investigasi. Terus waktu itu ada Twitter kan, Twitter masih baru-barunya di Indo. Terus aku join Twitter kayaknya udah dari um, aku SMA sih, tapi sering mainnya kuliah. Terus Twitter ternyata punya streaming API yang bisa ngambil datanya. Terus kayak wow, ini banyak sekali yang bisa aku kepo, banyak sekali yang bisa aku permainkan gitu.
akhirnya aku bikin skripsi tentang sentiment analysis di Twitter. Kayak zaman dulu data science belum ngetop tuh, jadi itu aku belum tahu kalau itu kayak quote and quote real thing data science. Sampai akhirnya aku pindah ke US, aku ikut suamiku, terus dari situ mulai paham tuh, oh ternyata ini namanya data science lagi ngetop. Terus aku akhirnya ambil course, aku ngerasa ambil course online gak cukup, terus aku ambil S2 karena aku merasa ini bidangku banget gitu. Kayak aku suka kepo, aku suka investigasi, aku suka bermain dengan data. Terus aku memutuskan untuk oke, S2 gitu, S2, terus lulus, terus dapat kerjaan jadi data scientist deh gitu deh. Turning point-nya mungkin ketika aku SMA SMP sering kepo kali ya. Mungkin gitu. Waduh, keren banget ya. Sebenarnya ini sih, eh, dari kemarin malam itu kita udah sempat grab beberapa pertanyaan mengenai dan banyak pertanyaan tanya masalah gimana sih perjalanan Mbak Mona hingga saat ini. Tapi tadi udah sempat ada spoil juga cerita-cerita dari Mbak Mona sendiri. Sebenarnya gini, Mbak Mona kapan sih ngerasa bahwa data ini bakal bisa jadi the next big things di dunia ini, Mbak? Itu kayaknya udah aku rasakan semenjak aku bikin Twitter yang skripsi itu. Skripsi Twitter itu kayak wow, ini banyak sekali datanya dan kayak banyak hal yang bisa disimpulkan dari sini. Terus makanya juga sampai sekarang kan kalau teman-teman tahu drone emprit punyanya Mas Ismail Fahmi itu kan juga masih mainan data Twitter sampai sekarang. Itu dari dulu banget sih, ingat gue dari dulu sampai sekarang, karena memang sebegitu banyak yang bisa diekspor di Twitter. Terus aku nyadarinya lagi tuh aku udah ke US. Jadi di US kan ada Amazon tuh kayak ya Bukalapak, Tokopedia gitu lah. Nah tapi Amazon nih, aku tuh bawahnya adalah di Amazon tuh bawahnya tuh ada kayak rekomendasi gitu. Jadi setiap kita beli sesuatu, di bawahnya tuh ada orang yang beli ini juga beli ini gitu. Di zaman dulu tuh belum ngetop tuh. Kayaknya di Indo belum ada kayak gituan, belum ada kayak recommendation system tuh belum kayak ngetop. Tapi Amazon itu salah satu yang pertama kayak gitu di tahun 2005-an. 2015, 2014, 2015. Terus aku kayak wow, ini membantu sekali gitu, membantu warga sekali. Terus akhirnya mulai dari situ aku sadar kayak ini kayaknya bakal maju pesat nih perkembangannya, karena data zaman sekarang udah banyak. Terus penggunaannya juga nggak cuman di hal-hal yang konvensional. Dulu kan kita taunya kayak quote and quote data mining kan buat misalkan kedokteran. Dulu kedokteran udah banyak banget kayak gitu-gitu. Terus segala macam. Biasanya cuma klasifikasi, sekarang kayak recommendation system macam-macam gitu ya. Di situ aku mulai kayak ini the next big thing. Aku harus terjun biar gak FOMO gitu. Oke. Mbak Mona tadi cerita ini sih soal Twitter ya. Soalnya kapan ya? Tahun 2018 atau 16 lah ya. Itu aku juga pernah nemu kayaknya Twitternya Mbak Mona. Mona Rizka ya namanya. Dan itu sempat bahas masalah lalu lintas di Jakarta gitu ya. Bener nggak Mbak? Jadi kayak kemacetan atau mudik di Jakarta gitu. Jadi sempat kepikiran sih. Juga ini nyambung ke beberapa pertanyaan teman-teman. Sebenarnya bekal jadi data science itu apa sih? Apakah harus dikuatkan dari sisi programmingnya, statistiknya, mathematics, modeling, visualisasi, atau apa itu? Banyak sih, banyak hal ya. Jadi menurut aku setelah aku melintang dunia ini selama bertahun-tahun, itu semua penting. Dan menurutku yang paling penting itu justru adalah kemampuan kita untuk quote and quote consulting. Jadi data scientist itu dia kerjanya kadang bukan di domain yang dia tahu. Kadang kita kerja di domain yang kita nggak tahu sama sekali. Jadi kita harus come up with a problem. Kadang orang yang datang ke kita punya problem itu, mereka nggak tahu problemnya apa. Mereka cuma kayak, oh kita pengen ABCDFG gitu. Kita punya problem ini, tapi kita nggak tahu mau diapain. Nah kadang yang data scientist perlukan adalah kemudian merumuskan permasalahannya apa. Karena ya itu kadang klien atau kadang orang di tim kita itu mereka nggak tahu mereka sebenarnya butuhnya apa. Kita harus bisa merumuskan itu. Kita harus bisa
kayak jadi konsultannya mereka. Oh sebenarnya kamu tuh butuh X, sebenarnya kita butuh X, maka dari itu kita butuh data Y, maka dari itu kita butuh melakukan A, B, C. Nah, habis itu aku proses dulu ya, setelah aku proses ini hasilnya, apakah ini hasil yang kamu pengenkan, kayak gitu, dan gitu terus loopnya. Nah, itu secara quote-unquote soft skill-nya. Kalau hard skill-nya, ada apa namanya, ada sayings gitu. Kalau data scientist biasanya lebih jago ngoding dari orang statistik, tapi lebih tidak jago lebih tidak jago ngoding dari programmer, tapi lebih jago statistik dari programmer. Gimana sih? Aku bingung. Pokoknya intinya adalah kalau dibandingin sama orang statistik lebih bisa ngoding, kalau dibandingin sama programmer lebih bisa statistik. Kurang lebih kayak gitu. Jadi bisa dibayangin kayak apa, statistiknya harus kuat, programmingnya harus kuat juga, tapi kembali lagi itu semua tergantung kebutuhan perusahaan masing-masing. Soalnya zaman sekarang juga data scientist ini banyak sekali cabangnya, dan karena data scientist ini quote-unquote buzzwords, banyak orang yang pengen terjun, banyak orang yang kayak melabeli dirinya data scientist, dan jadi banyak sekali cabangnya, tinggal kamu pengen terjun di bagian mananya, jadi kayak satu spektrum gitu. Yang penting soft skillnya punya consulting, terus yang kedua harus bisa statistik, harus bisa programming gitu. I see. Jadi it depends sebenarnya. Kalau teman-teman orang IT yang udah jago programming, perdalam dari sisi case lainnya statistiknya, tapi teman-teman yang statistik pahami dari sisi programmingnya. Nah, isunya gini, Mbak Mona, kalau kita nih bukan orang IT, bukan orang statistik, tapi kita ngerasa punya sense untuk data scientist nih, karena memang dari sisi prospek kerjanya juga mungkin saat ini lagi happening, juga ngerasa bahwa aku nyaman nih bicara masalah data, tapi aku harus mulai dari mana? Ada nggak tipsnya dari Mbak Mona? Ya, ada tuh. Jadi paling sesuatu ya mulai. Kadang kita nggak tahu kayak mulainya dari mana. Aku pengen melakukan X, tapi kita nggak tahu mulainya dari mana. Aku juga dulu kayak gitu. Aku kayaknya suka X, tapi aku nggak tahu mulainya dari mana. Nah, saran aku adalah mulai dari apa yang kamu suka, apa yang kamu kuasai dulu. Misalkan nih, aku dulu suka banget sama, sekarang juga masih suka sih, sama transportasi. Nah, aku suka banget sama transportasi, aku suka banget sama bis. Aku dulu SMA naik Trans Jogja namanya, tiap pulang sekolah. Jadi aku sangat terpukau dengan sistem transportasi. Jadi dulu di New York kan ada subway juga. Terus data transportasinya tuh bagus gitu, tertata walaupun agak messy. Nah, di situ aku tahu aku suka transportasi. Nah, habis itu aku lagi-lagi sebagai orang data scientist kita harus come up with a question gitu. Apa yang mau kita bahas? Kita harus tahu dulu apa yang kita mau bahas. Jadi kalau teman-teman ingat zaman dulu ngerjain skripsi atau buat sekarang ngerjain skripsi, sebenarnya prosesnya mirip. Jadi cari apa yang kita suka, cari problemnya yang mau kita angkat tuh apa. Nah, terus habis itu baru belajar toolsnya. Baru kita belajar kira-kira kita butuhnya ngapain gitu. Apakah sudah ada orang yang melakukan hal ini sebelumnya? Kalau iya, apa yang dia lakukan, apa yang dia pakai. Zaman sekarang tuh internet udah kayak berkembang banget, udah kayak sangat maju gitu. Jadi apapun bisa quote and quote kita Google. Misalkan aku misalkan kayak tadi ini kasus aku pengen lihat tentang lihat tentang transportasi. Kayak aku misalkan penasaran nih dari kecamatan tertentu atau dari daerah tertentu harus jam berapa aku berangkat biar misalkan nggak macet kayak gitu. Nah, aku cari tahu apakah sudah ada yang bikin kayak gini. Oh, ternyata belum gitu. Terus aku cari tahu lagi datanya dari mana enaknya. Aku cari tahu apakah ada data-data kemacetan. Oh, ada. Misalkan harus pakai API X atau kita harus pakai sumber dari Y gitu. Nah, itu diambil terus habis itu cari lagi. Kalau misalkan kayak gini tuh harus pakai metode apa, apakah clustering, apakah time series, atau di analisis exploratory aja cukup. Nah, itu aku cari-cari lagi di internet, kayak gini tuh diapain. Nah, semua sebenarnya simply googling. Sebenarnya rahasianya semua programmer di dunia ini adalah jago googling. Nah, itu rahasia kita. Nah,
Habis itu kalau udah, ya selamat, kamu punya portofolio, kamu punya first project. Dan menurut aku cara paling fulfilling untuk belajar data scientist adalah dengan bikin portofolio, adalah dengan bikin mini project. Karena dari situ kamu tahu gimana cara formulasi masalah, kamu tahu gimana cara harus mendekati masalah ini dari mana, dan akhirnya punya hasil. Dan kalau dari awal, kalau misalkan awal-awal gitu nggak perlu fancy banget. Misalkan teman-teman pengen tahu, teman-teman cuma pengen kepo, misalkan, aduh ini Jakarta semakin panas, apakah iya Jakarta semakin panas? Terus teman-teman bisa cari data suhu 10 tahun terakhir, terus dibikin regresinya pakai Excel. Excel tuh bisa loh bikin regression juga. Data, oh iya semakin panas, ya gitu kan menarik tuh. Misalkan dari hal yang simple kayak gitu, kalau hal yang simple kayak gitu udah bisa, habis itu bisa melakukan hal-hal lain yang lebih kompleks lagi, dimulai dari yang simple, dimulai dari yang teman-teman tertarik gitu. Oke, jadi menariknya nih ya, kalau kita cari masalah atau nyari case itu lebih ke kondisi kita saat ini atau painful problem saat ini, ya kayak yang diceritakan Mbak Mona tadi. Kalau kita ngerasa panas, kita coba cari-cari data, kita cari rekomendasi dan sebagainya gitu ya. Keren nih, keren. Gitu. Oke, ini nih, bicara masalah skill nih, aku punya fun fact menarik dari Mbak Mona. Mbak Mona ini punya skill yang underrated nih di dunia kerja. Mbak Mona ini orang yang tidak baper di dunia kerja. Boleh cerita dong, Mbak? Yeah. Jadi, gue tidak berhubungan sama data scientist, jadi ini aku mau cerita. Ya, jadi itu salah satu tweet aku pernah nge-tweet bahwa di dunia kerja ini nggak baper, karena ini in general aja ya, ini nggak melulu tentang data scientist. Jadi ada banyak hal di dunia pekerjaan ya, kalau misalkan kita pikirin terus, katanya bakal bubble gitu, misalnya kitanya bakal overwhelmed gitu istilahnya. Jadi menurut aku untuk bisa tidak baper, untuk bisa cuek, itu adalah salah satu hal yang sangat menguntungkan, karena dengan demikian kita bisa memisahkan urusan pribadi sama urusan kantor. Terus kita juga bisa lebih maksimal, nggak maksimal juga sih, maksudnya kita lebih bisa memisahkan mana yang penting, mana yang nggak penting. Jadi kita bisa lebih tenang hatinya dalam bekerja. Itu awalnya aku tweet karena aku jadi ingat zaman dulu aku pernah kayak gitu, aku pernah baper waktu kerja. Aku pernah salah kalkulasi, ya kan data scientist, pernah salah hitung, terus kayak baper gitu, soalnya hitunganku mempengaruhi banyak orang gitu. Jadi aku dulu bikin analisis buat City of New York, terus karena salah kan, wow ini mempengaruhi 8 juta orang gitu, parah gitu, mana salah. Nah terus tapi habis itu aku cerita sama bos, terus bosku tuh bilang bahwa di dunia kerja tuh it's okay to make a mistake, bahkan silakan make a mistake early gitu, karena semakin cepat juga kita tahu kita harus benernya di mana. Dan kita tuh kerja nggak sendirian, kita kerja sama orang lain. Kamu punya PM, kamu punya bos, aku. Kalau misalkan yang dimarahin aku, bukan kamu. Dia bilang kayak gitu. Jadi nggak usah baper. Yang penting do your best gitu. Gitu sih. Ya, tepuk tangan dulu dong. Makasih banyak Mbak Mona. Jadi aku sempat baca tweet Mbak Mona nih soal yang nggak baper di dunia kerja. Jadi benar juga sih. Ngapain sih harus baper? Padahal kita sendiri kita sendiri harus paham mengenai kondisi orang lain juga. Kita kerja juga buat apa? Dibalikin ke sana lah ya. Jadi ini nggak ngomong masalah data scientist, cuma ini secara umum, dan ada satu tips menarik dari Mbak Mona tadi udah dijelasin panjang lebar. Oke, kita nyambung lagi ke pengalaman kerja Mbak Mona nih. Mbak Mona ini kan Mbak Mona udah pernah di Microsoft Innovation Center, pernah di Salesforce, pernah di Arcadis, sekarang di Microsoft. Nah, menurut Mbak Mona sendiri ini terutama tech company ini sekarang ini nyari orang yang kayak gimana sih sebenarnya? Jadi beda-beda ya nyarinya orangnya kayak apa. Jadi kembali lagi semua tergantung kantornya kayak apa, tergantung apa yang dibutuhkan di lini bisnis tersebut. Tapi secara umum tech company itu nyarinya sedikit info. Jadi kalau misalkan kita wawancara di Amerika, wawancara kerja di sini kan lama tuh.
bisa berjam-jam seharian kalau misalkan di big companies gitu biasanya uh, wawancara onsite-nya kalau misalkan kita udah lolos wawancara onsite kita wawancara 4 jam 5 jam itu uh, bergantian dengan 4 atau 5 orang. Nah, itu ada wawancara ngodingnya, terus ada wawancara behavior-nya, ditanyain kalau misalkan uh, pernahkah kamu dalam keadaan X, apa yang kamu lakukan gitu-gitulah. Terus ada juga wawancara tentang desain sistem. Jadi kalau misalkan nih, kita pengen bikin prediksi tentang X gitu, apa yang harus kita lakukan, atau apa yang harus dikoleksi gitu, semacamnya. Nah, tapi enaknya, aku nggak tahu sih, aku nggak pernah wawancara pekerjaan di Indonesia super proper gitu. Tapi kalau di sini kita bisa tanya balik ke yang kita wawancara. Jadi wawancara itu 2 arah. Mereka wawancara kita wawancara mereka juga. Jadi aku pasti tanya, sebenarnya apa sih yang kalian cari? Maksudnya kayak untuk role ini itu sebenarnya cocoknya orang kayak apa gitu. Dan menariknya jawabannya beda-beda. Lagi-lagi tergantung kantornya di mana, kantornya kayak apa, tergantung timnya seperti apa. Tapi sebagian besar orang-orang tuh mencarinya, perusahaan-perusahaan ini mencari orang yang satu bisa berkolaborasi. Seperti yang tadi aku bilang, data scientist tuh dia konsultan gitu, dia harus bisa memecahkan masalah di timnya dan kadang-kadang masalahnya nggak jelas, jadi harus bisa kolaborasi sama orang domainnya kita nggak tahu. Jadi kalau misalkan sotoy kan bahaya, jadi kita harus bisa menyerap ilmu dari orang lain, kita harus bisa kolaborasi sama orang lain. Selain itu juga harus bisa independen. Jadi independen dalam artian kalaupun arahannya nggak jelas, kayak misalkan kita nggak tahu mau bikin apa, itu harus bisa kayak mengarahkan mau kemana gitu. Ke arah soft skill. Untuk arah hard skillnya, mereka sebenarnya jarang banget ngasih tahu kamu harus bisa Python, kamu harus bisa R. Mereka pasti bilang terserah kamu pakai apa, terserah gitu. Tapi yang biasanya umum itu Python, R, SQL, karena untuk ngambil datanya harus bisa juga. Terus ya itu tadi, bisa merumuskan masalah, bisa berkolaborasi, sama culture fit aja sih gitu. Oke, keren banget ya sebenarnya. Sebenarnya ini sih, kalau aku cerita masalah kondisi di Indonesia sama mungkin Asia pernah ngomongnya itu mungkin budaya yang beda. Karena mungkin orang yang dicari juga berbeda kali ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik. Momona kan udah sekitar 6 tahun merantau dan juga sebagian besar pengalaman kerjanya di luar negeri. Sebenarnya seberapa besar sih opportunity untuk bisa kerja di tech company, terutama yang di company semacam Microsoft ini? Sebenarnya besar. Sebenarnya besar banget. Kalau teman-teman mau berusaha lebih sedikit, kurang lebih. Jadi sebagai gambaran, suamiku juga kerja di sini, aku kerja di sini. Jadi kita tahu gimana struggle-nya untuk cari kerjaan di sini. Yang mana sebenarnya nggak gampang, tapi nggak super susah juga. Jadi gini, cari kerjaan di big company itu kita bilangnya, kalau strategi marketing itu bilangnya kayak red ocean strategy gitu, karena kompetitif banget kan, nggak super kompetitif gitu. Jadi kita harus super sabar dan kayak harus bisa differentiate gitu. Ya contohnya, aku pernah nge-tweet juga, aku apply di 100 company sih, 100 job posting gitu. Yang nyangkut wawancara telepon cuma 10, terus yang nyangkut wawancara onsite 4, terus yang akhirnya aku terima offernya 1 gitu. Karena itu super kompetitif. Tapi karena super kompetitif, tapi aku tidak bilang bahwa itu nggak mungkin. Kenapa? Karena satu, kalau misalkan kita udah sampai sini, ini aku bicara kita udah, misalkan satu kasusnya kalau kita udah di Amerika, perusahaan-perusahaan di Amerika itu, sebelumnya, kalau misalkan kita ada di Amerika, biasa kalau misalkan kita kuliah, kita akan dapat OPT namanya, yang mana kita bisa habis kuliah langsung kerja di sini setahun 2 tahun gitu, terserah gitu, ngelamar di mana aja. Jadi kita sebenarnya punya opportunity itu untuk bekerja yang sama dengan imigran-imigran lainnya. Terus yang kedua, perusahaan-perusahaan di Amerika itu biasanya punya
semacam quote unquote diversity and inclusion program gitu. Jadi mereka akan sangat suka apabila mereka bisa mendapatkan kandidat yang quote unquote diverse gitu. Dan mereka sangat suka itu. Dan itu justru adalah sebuah leverage buat kita, quote unquote privilege. Orang kan suka ngomong privilege yang sekarang. Itu justru privilege buat kita karena orang-orang nyari perusahaan-perusahaan besar ini, mereka mulai diversity, mereka akan mencoba mencari orang yang diverse. Jadi sebenarnya kita punya privilege nih, kita punya keunggulan di bidang itu karena kita berasal dari negara antah berantah yang orang kadang nggak tahu Indonesia itu apa gitu. Jadi kita bisa bring that to the table. Tapi lagi-lagi privilege itu kan kayak lomba lari ya. Kalau misalkan kita nggak latihan, kalau misalkan kita nggak daftar larinya, kita cuma akan finish. Jadi lagi-lagi kita harus belajar wawancaranya kayak apa. Kita harus menurutku belajar wawancara, terus gali pengalaman dulu, dan insya Allah bisa. Itu kalau misalkan udah di US. Kalau misalkan dari Indo, itu ada banyak cara sebenarnya. Dan aku yakin karena teman-teman itu bisa banget bersaing dengan orang sini, sebenarnya masalahnya adalah tentang mau berusaha atau enggak, mau quote and quote ngedaftarnya apa enggak, pasti akan susah. Jadi tinggal sabar-sabaran aja. Jalan lainnya itu yang aku pernah temuin itu adalah teman-teman kerja dulu di perusahaan multinasional yang di Indo, terus habis itu minta quote and quote transfer ke negara lain, Amerika, Eropa, terserah. Tapi ada banyak jalan, cuman susah aja nyari jalannya karena susah, jadi harus sabar. Tapi untuk masalah skill, aku yakin bersaing gitu. Semoga tidak ambigu ya. Oke, menarik ya. Sebenarnya dengan proses dengan proses yang ini sih, dengan proses yang kompetitif tadi, dengan diversity yang cukup besar, terutama dari sisi employee atau talentnya di sana. Boleh cerita dong, bagaimana masalah lingkungan kerja, interaksi kerja di sana gimana? Biar teman-teman di sini juga ngerasain. Ya, kalau lingkungan kerja, aku kebetulan pernah kerja di startup Indo kan, Cellstock. Terus jadi Serabel, sekarang udah sedihnya sudah tidak ada. Nah, tapi aku juga pernah kerja di sini beberapa tahun. Ya, iyalah kerja di sini. Nah, itu ternyata aku merasakan beberapa perbedaan. Nggak terlalu mencolok sih, tapi ada beberapa juga yang mencolok. Kayak misalkan aku merasa bahwa di Amerika itu aku bebas banget untuk ngobrol ke bos aku atau protes ke bos aku. Kalau misalkan ada sesuatu yang nggak benar gitu, atau ada sesuatu yang misalnya kita bergantung sama orang lain atau kita bergantung sama bos kita tuh bisa loh kayak nggak marahin juga, tapi kayak ngobrol ke bos, ngobrol ke orang atau orang lain, kolega kita tersebut bahwa hey, I need this gitu, aku butuh ini by X gitu, bisa nggak kita kerjasama untuk bisa meet the deadline, misalkan kayak gitu, atau komplain ke bos, hey bos gimana sih ini, aku kan harusnya ngerjain X tapi malah aku ngerjain ABCDFG gitu. Nah, di sini tuh terbuka itu, kita ngobrol sama bos kita, terbuka gitu, kita diskusi sama kolega kita. Jadi kayak no hard feelings gitu, pure professional. Sementara yang sering aku dengar di Indo tuh misalkan kalau ada rapat ya udah si rapat aja, terus habis itu dongkolnya udah misalkan habis rapat, atau dongkolnya tuh baru pas kayak makan siang baru diobrolin gitu-gitu, atau kayak pas nongkrong baru diobrolin. Nah, masalah nongkrong juga kalau misalkan di sini kayaknya kita nggak sesering itu juga nongkrong sama teman-teman. Jadi di luar pekerjaan tuh kita punya hidup sendiri. Jadi kita bergaul sama teman-teman, tapi nggak to the point yang tiba-tiba nongkrong tiap habis kerja gitu-gitu. Karena tiap habis kerja kita punya kayak hidup masing-masing. Jadi kita kayak pergi ke rumah atau nongkrong sama teman circle lain di luar kegiatan kerja. Jadi itu sih aku suka sih. Jadi profesional. Misalkan selesai jam 6, biasanya ya udah jam 6 pulang gitu. Kalau misalkan weekend ya nggak bisa dihubungi gitu, aku nggak kerja. Itu yang aku suka dari sini. Tapi lagi-lagi karena mungkin orangnya lebih kayak private ya di sini, lebih kayak memisah-misahkan gitu. Kadang aku juga iri sama teman-teman Indo yang misalkan kok posting di Instagram kayak wah lagi makan-makan sama teman-temannya, atau lagi kayak pesen Gojek bareng gitu pakai uang kas kantor gitu.
Gitu sih, beda aja gitu. Oke, menarik juga ya. Mhm, Tapi sebenarnya ya nggak jauh beda sama di sini. mhm, Mungkin di teman-teman juga ada yang merasakan, ada juga yang enggak, masalah keterbukaan dengan mhm, atasan dan sebagainya. mhm, Mungkin atau kalau terutama kalau saya di Codex, sebenarnya aku mhm, udah ngerasain seperti itu juga sih Mbak. Mungkin pelan-pelan juga mhm. bakal berangsur untuk melakukan adaptasi seperti semacam itu. Nah, ini ada Mantap. yang menarik nih, Mbak Mona. Mbak Mona, kalau boleh tahu, udah jadi data scientist ini sekitar berapa tahun ya? Aku sebenarnya dari 2015 aku kerja part time untuk Salesforce kan, terus sampai Salesforce kesan di Indo, jadi aku remote part time dari sini. Terus habis itu aku kuliah 2016 2017. Hmm, Terus itu 2017 aku full time sampai sekarang. Jadi 3 tahun 4 tahun lah ya. 4 tahun kalau mau ngitung sama kuliahnya 5 tahun, 4 tahun lah ya profesional, 3 tahun 4 tahun kita. oke, dengan selama itu apa sih yang dirasakan Mbak Mona, kesulitan-kesulitannya selama menjadi data scientist? Kesulitannya macam-macam. Kita bisa bagi teknikal non teknikal. Jadi kalau Oke. teknikalnya dulu misalkan data scientist kan kayaknya kayak wah sekali gitu, data scientist kayak pekerjaannya sangat canggih gitu. Ada data terus kita bermain dengan data enak sekali, tapi realitanya tidak seperti itu biasanya. um, di dunia nyata biasanya datanya tidak seindah itu, datanya tidak seindah data-data yang ada di kompetisi Kaggle misalnya, atau data-data yang kita pakai buat latihan. Jadi kita harus ngebersihin data. Jadi pernah di satu project aku kayak 80% waktu tuh kayak literally ngebersihin data, terus baru kayak 20% kayak ngerjain modelnya. um, tapi itu ya kalau misalkan kita ada datanya, kadang juga nggak ada datanya, jadi kita harus struggling untuk kemudian mencari datanya, kemudian bikin infrastrukturnya gitu-gitu, karena tidak semua orang sadar hal tersebut penting. Orang-orang biasanya kayak atau perusahaan atau klien mungkin tahunya aku pengen bisa pakai machine learning, aku pengen apply data science, tapi mereka nggak punya infrastrukturnya segala macam. Jadi itu menurutku struggle terberat aku ya di bidang teknikal, dan juga untuk kita bisa selalu follow tren terkini. Jadi karena data science kayak berkembangnya pesat banget, kalau misalkan kita malas belajar dikit aja, itu pasti bakal ketinggalan, udah bakal obsolete gitu. Nah itu untuk segi teknikal, jadi segi teknikalnya tuh kayak datanya nggak selalu ada, datanya nggak selalu bagus, dan bidang ini terus berkembang, jadi harus terus belajar. Kalau dari segi non teknikalnya itu lagi-lagi karena data science itu kayak quote unquote buzzwords, nggak buzzword sih, maksudnya kayak semua orang pengen punya machine learning. Jadi kadang gimana kita mengkomunikasikan ke klien kan, ke atasan, bahwa um, yang kamu pengen tuh kayak gak mungkin loh gitu, atau yang kamu pengen tuh lebay gitu. Kita harus bisa mengkomunikasikan hal tersebut sama atasan, kita harus bisa uh, negosiasi, kita harus bisa diskusi dengan dengan atasan, dengan klien, dan lagi-lagi itu nggak mudah karena kadang-kadang mereka tanya cuma kenapa ini kan bisa kita kuliah di X bisa, kenapa di tempat kita nggak bisa gitu gitu, kurang lebih gitu sih. Oke, ternyata banyak ya. Maksudnya dengan Hmm. mendapat posisi saat ini banyak kesulitan-kesulitan yang ada. Meskipun seorang lulusan terbaik dari teknologi informatika di UGM ini, jadi dengan bekal yang dia udah punya, dia juga struggling di sana, dan pasti itu buat lesson learn buat menjadi posisi saat ini. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih, Mbak Mona. Mbak Hmm. Mona berarti kan S2-nya ambil di New York University dengan Hmm. major Applied Urban Data Science ya. Ya, urban informatics. Nah, Aha. dengan perjalanan project, banyak project terkait lalu lintas, Mhm. tentang mudik, Mhm. tentang kondisi urban lah istilahnya. Kenapa Mhm. sih Mbak Mona tertarik dan mau menggeluti mengenai topik tersebut? Ya ini tadi aku udah jelasin sedikit. Sebenarnya lebih karena aku sangat tertarik sih, literally lah. Jadi
Aku suka naik bis, aku suka lihat uh, kendaraan umum, kereta segala macam. Jadi transportasi adalah salah satu yang bikin aku tertarik, salah satu yang aku suka, passion aku. Jadi tips buat teman-teman kalau misalkan mau, ya seperti yang aku bilang, mau start bikin project data scientist, start dari hal yang kamu suka biar kerjanya senang. Dan itu yang membuat aku senang. Nah, ternyata di NYU ada programnya, program yang menggabungkan data science, hal yang aku suka, sama um, transportasi, hal yang aku suka juga. Dan aku merasa itu penting. Jadi sebagai seorang data science, aku merasa itu penting untuk kita tahu satu domain knowledge. Karena in the future, data science tuh bakal kayak matematika aja gitu lah. Semua orang bakal bisa, orang bakal memahami, semua orang bakal ngerti data science itu apa, udah kayak matematika aja. Cuman tinggal gimana kita mengaplikasikannya ke dunia nyata, gimana kita mengaplikasikannya ke domain-domain tersebut. Dan itu nggak banyak orang bisa. Kayak misalkan um, data science di urban planning, data science di ada transportasi segala macam. Itu um, aku ambil jalur specialty itu karena aku yakin untuk tahu domain knowledge itu akan sangat valuable. Karena in the future bakal kayak matematika aja, semua bisa. Yang membedakan kita hanyalah apa domain knowledge yang kita tahu gitu. Oke, menarik juga ya. Jadi sebenarnya data science tuh nggak hanya label data science, tapi pasti ada bidang-bidang tertentu yang bisa dieksplor gitu lah ya. Ya, Nah, aku lebih ini karena itu. ada satu pertanyaan yang menarik nih, Mbak Mona, mengenai Mhm. data science. Hmm. Nah, mengenai data science nih, sebenarnya yang lagi happening atau yang lagi hype nih di dunia data scientist atau di tech company, eh, Mhm. topik apa atau teknologi apa atau skill apa nih yang sedang dieksplor dan biar teman-teman ini bisa adopt untuk saat ini. Mhm. Jadi sebenarnya trennya beda ya. Indonesia sama US kayaknya mirip-mirip tapi beda sedikit gitu kayak menurutku. Kayak misalkan di Indo tuh sekarang lagi mantapnya NLP, Ya, Natural Language Processing kita. natural Um, learning, mhm. language processing. Ya, jadi kayak misalkan kita berusaha untuk um, mengolah um, mengolah bahasa sedemikian hingga atau mengajarkan mesin untuk bisa memahami bahasa manusia, kurang lebih kayak gitu. Dan Indonesia tuh aku lihat lagi hot banget, dan banyak perusahaan yang ke situ sekarang. Kayak misalkan kata.ai yang udah kerja sama-sama startup lain, dan meleverage si NLP ini untuk produk mereka, udah kayak diprodukkan, dipakai buat chatbox segala macam. Jadi aku pikir di Indonesia yang top, yang lagi hot-hotnya tuh NLP. Dan aku pikir itu fair sih, karena di Indonesia NLP itu uh, belum banyak apa namanya, belum banyak yang mengekspor. Jadi kayak bahasa Indonesia walaupun udah banyak sekarang udah banyak mengekspor, NLP di bahasa Indonesia tuh belum sebanyak misalkan di Inggris, misalkan di bahasa Inggris gitu. Jadi itu juga lahan kalau misalkan teman-teman tertarik di data science dan pengen berkontribusi, NLP itu salah satu yang menurutku oke, karena peluangnya tinggi, maksudnya peluangnya banyak, dan masih ada celah untuk eksplor. Itu kalau di Indo. Kalau misalkan di US tuh udah mulai ke banyak hal yang bermacam-macam. Dan mungkin aku bias ya, tapi uh, jadi yang aku lihat adalah di US tuh mulai kayak super super quote and quote ke masa depan gitu, quote and quote canggih. Jadi sekarang lihatnya misalkan machine learning untuk um, healthcare, untuk health, atau machine learning untuk um, self-driving car. Dan self-driving car tuh lagi ngetop banget. Computer vision, self-driving car, robot gitu-gitu yang otomasi. Kan di sini ada misalkan Tesla tuh, mobil Tesla yang bisa nyetir sendiri, terus mau ada Tesla truck gitu-gitu. Jadi kayak lebih ke yang otomasi utamanya computer vision dan self-driving. Tapi itu satu slice aja sih, ada banyak slice juga yang lagi ngetop di sini. Itu kayaknya nggak satu top computer vision buat
kayak the future gitu, kayak self driving segala macam. Itu kalau di sini, di daerah lain mungkin juga beda, misalnya di negara lain mungkin beda, tapi itu yang aku amati di US sama di Indo gitu. Oke, trennya pasti beda ya Mhm, di Indonesia mhm, sama di US, dan ini sebenarnya tergantung environment-nya juga, tergantung teknologi yang dipakai di sini juga seperti itu ya. mhm, Oke, kita mhm, coba move ke bahasan lain nih. Eh, mhm. Coba kita move ke bahasan lain. Mona ini kan dulu waktu kuliah suka tari tradisional juga. Suka Aduh, ya. join di Sanggar Kesenian Aceh juga. Sekarang masih nggak sih, Mbak? Sudah tidak dong, zaman kuliah banget. Aku kuliah sudah lama, sudah 7 6 tahun lalu, sudah tidak gitu. Ya, jadi apa ini ya, ada cara untuk ngenalin Indonesia juga ke teman-teman yang ada di US. Tapi sebenarnya banyak nggak sih orang Indonesia di sana? Banyak. Teman-teman atau uh, sebentar betul, let me phrase it. Jadi banyak orang-orang dari kota-kota besar yang menyekolahkan anaknya untuk SMA di sini, di daerah kayak Seattle area sini. Jadi di sini banyak anak-anak SMA dari Indo gitu, lucu-lucu. Mimpi saya tuh Hmm. buat sekolah untuk kayak nge-prepare anak-anak ini untuk bisa kuliah di US atau S1 di US. Itu dari yang SMA ya, dari yang kecil-kecil. Tapi ada juga yang uh, yang sudah sepuh-sepuh, karena di sini ada Boeing. Jadi di daerah sini tuh ada Boeing yang mana waktu tahun 98 waktu IPTN itu ditutup, tenaga-tenaga kerja dari IPTN ini terus kemudian dibajak Boeing. Jadi di sini ada banyak bapak-bapak Boeing, mamah-mamah Boeing gitu. Jadi orang Indo banyak banyak banget gitu. Oke. Lumayan juga ya Mhm, berarti ya. Dan banyak, istilahnya bisa membantu mengobati kangen kalau mau ke Indonesia, ya minimal ketemu mhm, orang-orang Indonesia di sana lah ya. mhm. Ya. Mau nanya ada ya pertanyaan menarik nih. Mhm, Masalah basic gimana bikin model yang mhm, baik. mhm. Terus kira-kira saat ini Mbak Mona itu biasanya sering pakai platform apa sih? Jadi uh, cara bikin model yang baik. Jadi data science itu sebenarnya kayak masak. Data science itu kayak rasanya mirip banget kayak masak. Jadi kita uh, kalau mau masak kan kita harus tahu nih kita mau masak apa, ya kan? Masa ke dapur habis itu ambil bahan tapi habis itu nggak tahu mau masak apa, nggak juga kan? Jadi kita harus pertama tahu masaknya kayak mau masak apa. Apakah mau masak uh, soto Betawi atau mau masak burger, itu kan beda bahannya, ya kan? Satu mau masak apa, terus kedua uh, resepnya tuh seperti apa gitu. Nah, um, seperti yang aku terbilang, data science kayak masak. Jadi pertama kita kumpulin dulu bahannya, kumpulin dulu datanya, terus habis itu kita potong-potong bahannya, kita eksplorasi si bahan ini bisa diapain sih, bisa direbus kah, bahan ini bisa dibakar kah, bahan ini um, bisa digoreng kah, nanti kita eksplorasi, terus kemudian kita masak, kita kasih bumbu. Nah, kasih bumbu, kita masak, kita kasih bumbu ini, uh, toolsnya tuh bisa macam-macam, tergantung kita mau masak apa, ya kan, dan toolnya. Jadi model yang baik itu tergantung lagi-lagi kita mau masak apa. Kalau misalkan kita mau masak soto Betawi, kita kan nggak bakal pakai misalkan microwave, nggak juga kan, atau kita pakai oven, nggak kan gitu, overkill. Tapi kalau kita mau bikin kue-kue, kita butuh pakai oven. Kita nggak bisa pakai uh, apa ya, kita nggak bisa pakai panci terus direbus gitu kan, nggak mungkin kan, salah kan. Jadi pertama kita harus tahu um, ya yang kita mau lakukan apa dan apa yang cocok sama tools apa yang cocok sama hal tersebut gitu. Dan satu satu problem itu pasti beda sama problem yang lain untuk masalah memecahkannya, untuk masalah tools yang dipakai apa. Dan sama kayak masak, kita nggak bisa, kadang kita nggak bisa sekali jadi. Kadang misalkan kita bikin nasi goreng, terus kita icipin kayak, aduh ini kurang garam gitu. Nah, karena ini kurang garam, kita bisa tambahin garam. Nah, ini adalah proses
fine tuning atau tuning modelnya, dan itu bisa kita lakukan terus menerus tuh loopnya. Kita bisa tambah lagi garamnya, kurang apa lagi, kira-kira oh kayaknya kurang cabai, kita tambahin lagi cabainya gitu, terus kita icipin lagi. Jadi model yang baik adalah model yang sesuai dengan apa yang mau kita pakai, tergantung quote-unquote tadi kita mau masak apa, sama model yang baik adalah model yang kita icipin, model yang kita tes, rasanya kayak apa, hasilnya seperti apa, dan sudah lolos tes tersebut, jadi bisa disajikan ke keluarga, misalnya disajikan ke atasan, disajikan ke klien, orang yang membutuhkan model gitu. Untuk platformnya macam-macam, platform itu sebenarnya agnostik sekali ya, tergantung perusahaannya, tergantung kita mau pakai apa. Kalau orang-orang yang biasa, maksudnya orang-orang yang baru belajar, biasanya pakai Jupyter Notebook, biasanya pakai R Studio buat bikin model, buat bikin visualisasi, biasanya pakai Tableau, Power BI, whatever. Tapi kalau misalkan di dunia tech, di dunia yang mana machine learning-nya itu diaplikasikan ke production, digunakan oleh orang banyak, Jupyter Notebook itu nggak cukup. Kita harus bisa infrastruktur juga. Kita harus tahu gimana caranya meng-quote-unquote ship model ini ke production. Kita harus tahu gimana feature engineering-nya, kita harus tahu gimana bikin classifier-nya, dan itu lagi platformnya sangat beda-beda tergantung pakainya apa. Kok zaman sekarang tuh banyak tuh bisa pakai Docker lah, AWS lah gitu. Tapi kan aku jadi Microsoft, aku pakai infrastruktur Microsoft gitu. Oke. Jadi cukup padat ya bagaimana kita membangun model yang baik, dianalogikan dengan cara memasak, harus dicicipin juga, harus tahu bahan-bahannya, sampai siap untuk disajikan. Oke, Mbak Mona, gak kerasa nih udah mau 1 jam diskusi kita, karena memang bahasanya juga cukup menarik nih. Boleh nggak pesan-pesan buat teman-teman atau tips buat teman-teman kalau mau jadi seorang data scientist atau bisa bekerja di tech company besar dari Mbak Mona? Nah, pesan-pesan apa sih? Satu, buat teman-teman yang pengen terjun ke dunia ini, terjun dari sekarang. Soalnya kalau nggak nanti ketinggalan sama yang lain. Bidang ini cepat, jadi kalau mau terjun dari, dicoba dari hal yang teman-teman suka, dicoba dari bikin project kecil-kecilan, biar tahu gimana rasanya ngerjain proses ini dari proses data science ini dari awal, kerjain dari hal yang teman-teman suka, terus explore sendiri, gali sendiri, terus jangan menyerah. Pasti akan frustasi di tengah jalan karena lagi-lagi bikin project data scientist itu nggak gampang, dan apply kerjaan buat data science itu nggak gampang karena sekarang banyak sekali saingannya, dan karena banyak saingannya, portofolio itu adalah salah satu yang bisa ngebantu teman-teman. Jadi saran aku itu tadi, bikin portofolio untuk menunjukkan bahwa teman-teman bisa loh ngerjain sebuah project data science. Terus habis itu jangan menyerah. Kalau udah daftar, gali lagi skillnya, sabar, karena kadang kalau misalkan kita mau dapat kerja tuh susah nungguinnya atau lama nungguinnya, sabar, dan pernah berhenti belajar, karena kalau berhenti belajar bakal diselip sama yang lain, terus sudah tidak relevan lagi jadinya gitu. Oke, luar biasa nih dari cerita-cerita Mbak Mona, insight yang diberikan Mbak Mona. Harapannya sih dapat jadi pembelajaran buat teman-teman, buat jadi masukan, buat jadi motivasi teman-teman biar bisa jadi Mbak Mona atau bahkan lebih melebihi dari karir dari Mbak Mona sendiri. Oke, kapan-kapan kalau main ke Amerika boleh lah ya jalan-jalan, ditemenin Mbak Mona sama suami sama keluarga di sana. Boleh. Nanti aku ajak jalan-jalan santai. Oke, kita di akhir sesi dari bicara, boleh ya aku tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Amerika, jalannya ditemenin Mbak Mona. Terima kasih semua, jangan
Sampai jumpa di bicara berikutnya. Bye. Thank you. Bye.